Selamat pagi anak-anak, semoga dalam keadaan sehat dan walafiat. Pagi hari ini kita diberikan kesehatan, jauhkan dari wabah virus corona. Walaupun virus corona melanda kita semangat untuk belajar daring dan jangan lupa menjaga kesehatan. Ikuti protokol kesehatan untuk memakai masker apabila kita keluar rumah. Baiklah, marilah kita membahas tentang teks eksplanasi. Definisi teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Pada teks eksplanasi, sebuah peristiwa timbul karena adanya peristiwa lain sebelum dan peristiwa tersebut mengakibatkan peristiwa yang lain lagi sesudahnya. Struktur teksnya adalah pernyataan umum, urutan waktu, atau alasan logis. Untuk itu, kita akan membahas tentang contoh teks eksplanasi. Contoh teks eksplanasi seperti proses terjadinya gerhana bulan, proses terjadinya hujan, proses terjadinya polusi tanah, proses rusaknya paru-paru karena asap rokok, erupsi gunung Merapi, banjir, gempa bumi, dan sebagainya. Inilah dikatakan fenomena alam teks eksplanasi. Selanjutnya, kita akan bahas tentang tujuan teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Tujuannya adalah digunakan untuk memperhitungkan mengapa sesuatu terjadi seperti itu. Eksplanasi lebih merupakan proses-proses daripada tentang sesuatu. Contoh, tujuan dari teks eksplanasi itu adalah gempa bumi, adalah untuk menjelaskan proses fenomena terjadinya gempa bumi. Gempa bumi merupakan adalah fenomena alam. Sudah dikatakan dia fenomena tentang teks eksplanasi. Selanjutnya kita membahas tentang struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, dan yang ketiga penutup atau disebut dengan interpretasi. Pernyataan umum merupakan berisi satu statement umum tentang suatu topik yang akan dijelaskan proses keberadaannya, proses terjadinya, proses terbentuknya, dan sebagainya. Yang kedua harus bersifat ringkas, menarik, dan jelas yang mampu membangkitkan minat pembaca untuk membaca detailnya. Yang kedua adalah deret penjelas, berisikan tentang detail penjelasan proses keberadaan, proses terjadinya. Dan yang kedua, dia sangat relatif untuk menjawab pertanyaan. Bagaimana? Yang jawabannya merupakan statement atau yang menjawabnya berupa pernyataan. Dan yang ketiga, dimungkinkan mengingat proses perlu dijelaskan bertahap. Pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang ketiga adalah penutup atau interpretasi, yaitu berisikan kesimpulan atau pernyataan tentang topik atau proses yang dijelaskan. Inilah dia pembahasan tentang struktur teks eksplanasi. Kita lanjutkan ciri-ciri bahasa teks eksplanasi. Yang pertama, setelah kita mengidentifikasi struktur teks eksplanasi tentang gempa bumi, kali ini kita akan belajar tentang ciri teks eksplanasi. Ciri bahasa teks eksplanasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, fokus pada hal umum atau disebut generik, bukan partisipan manusia atau non-human participant.
Misalnya gempa bumi, banjir, hujan, dan udara. Yang kedua, ciri kedua, dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. Dan yang ketiga, menggunakan konjungsi, yaitu waktu atau kausal. Misalnya jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. Yang terakhir, ciri-cirinya adalah bahasanya ringkas, menarik, dan jelas. Inilah dimaksud dengan ciri-ciri bahasa teks eksplanasi. Selanjutnya kita membahas tentang langkah-langkah menyusun eksplanasi. Apa aja langkah-langkah menyusun eksplanasi? Yaitu yang pertama, kita harus menentukan topik atau tema. Dan yang kedua, menetapkan tujuan. Dan yang ketiga, mengumpulkan data dari berbagai sumber. Misalnya, bisa dari koran, majalah, bisa juga dari internet. Yang ketiga, menyusun kerangka karangan sesuai dengan topik yang dipilih. Apa aja kerangka karangannya itu? Kita harus mencari dulu topik atau temanya yang akan kita susun. Yang keempat, mengembangkan kerangka menjadi karangan eksplanasi. Setelah semua dapat datanya, baru kita buatlah dia menjadi sebuah karangan eksplanasi. Itulah dia pembahasan mengenai tentang langkah-langkah eksplanasi. Selanjutnya kita membahas tentang struktur paragraf teks eksplanasi. Struktur dari suatu eksplanasi terdiri 3 bagian, yaitu pernyataan atau pengantar, general statement, yaitu mengidentifikasikan proses atau hal atau fenomena yang akan dijelaskan. Identifikasi biasanya akan dimulai dengan jawaban atas pernyataan umum. Yang kedua, serangkaian argumen eksplanasi. Penulis memaparkan serangkaian atau urutan mengapa peristiwa atau fenomena bisa terjadi. Nah, kesimpulannya, mengakhiri penjelasan atau meringkas poin utama yang timbul terjadi, sebaiknya juga menambahkan akhir pernyataan tentang sudut pandang serta bagaimana suatu faktor yang cocok bersama-sama untuk menciptakan peristiwa. Inilah pembahasan tentang teks eksplanasi. Sampai jumpa. Selamat pagi. Jangan lupa jaga kesehatan.